Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini masih dapat eksis, bisa hadir di ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Berikutnya, tidak bosan-bosannya aku mengucapkan terima kasih kepada seluruh viewerku atas doa-doa baiknya ya, dan juga atas apresiasinya. Semoga anti skip dan anti download. Jadi gini, kalau kamu itu kan, aku juga heran kenapa begitu ya. Video-video kajian kita ini sering begitu kita mau nonton masuk itu iklan Kristen itu. Dan itu panjang-panjang itu. Tuh. Ya iklan tuh ya iklan lah, tapi yang pendek ya, kalau dulu itu iklan tuh aturannya tuh, aku kan dulu pernah masuk dalam dunia penyiaran waktu Mbak Tutut dulu ya, itu kan pernah jadi Menko Info nggak salah, ya. Jadi dulu kami kalau bikin iklan itu tidak lebih dari 2 menit, karena psikologis orang itu lebih baik lihat berulang-ulang daripada panjang itu nggak kena. Ya. Nggak tahu sekarang ada iklan kok panjangnya segitu, siapa juga mau nonton. Itu kalau kita mau nonton, aku berkali begitu mau nonton jepret masuk iklan Kristen itu, dan itu panjang, ada yang sampai 2 jam itu loh, coba. Aku kadang-kadang berpikir kenapa begini. Ya. Jadi saranku, kalau kamu menemukan iklan seperti itu, sudah jangan matikan iklannya dan tinggalkan. Biarkan dia, nggak usah ditonton, itu nggak ada isinya. Ya. Biarkan iklannya sampai selesai ya, kamu lihat. Kadang-kadang aku tak tinggal baca buku, tak tinggal bersih-bersih, tak tinggal yang lain sama aku lihat. Kalau udah setengah jam aku lihat, setengah jamnya aku lihat, sudah selesai baru aku nonton. Karena aku kadang-kadang perlu juga koreksi, ini ada yang salah atau enggak, gimana gitu ya. Jadi nggak usah matikan, nggak apa-apa, tapi nggak usah ditonton iklan seperti itu. Ya, oke. Kembali lagi ya. Semoga kalian juga yang berkenan silakan di-share ya link-link kajian dari channel dakwah ini, dan itu menjadi catatan langit ya, harapan kita amal soleh atasmu juga ya. Nggak apa-apa kalau memang bisa hanya kamu infak dakwah, nggak bisa ya, karena memang secara ekonomi kamu nggak mampu untuk memberikan sholawat itu. Kan dalam channel ini dia harus memang sama Allah diberikan kelebihan rezeki ya, para agnia itu ya, maka bisa gitu. Karena yang lebih rezekinya juga tuh belum tentu memberikan infak dakwah, karena mampu dan mau itu harus bekerja sama. Dia mampu tapi tidak mau memberi ya nggak bisa. Dia mau memberi tapi tidak mampu juga ya nggak bisa. Mau dan mampu itu 2 sisi mata uang yang harus bersama, sehingga bisa terjadi yang namanya sholawat itu gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang secara ekonomi memang diberikan ketidakmampuan dalam ekonomi ya, ya sudah, apa yang kamu bisa nge-share. Oh, ini kajian tentang ini penting ini supaya orang tahu ya. Share aja di channel-channel WA apa-apa yang kamu punya itu ya. Dan itu berarti kamu telah memberikan apa yang kamu bisa gitu. Bisa mau hanya nge-share itu ya, nge-share itu nggak ada masalah. Karena aku sudah bilang, gajah itu ya sumbangsinya gajah, semut itu ya sumbangsinya semut. Semut nyumbang gajah nggak boleh. Gajah nyumbang semut, yang nggak pantas lah. Jadi gajah yang nyumbang gajah, semut nyumbang semut. Ya, jadi tidak ada sesuatu yang bertabrakan, semua sinergi gitu. Nggak apa-apa ya, meskipun bisamu cuman itu, apa bisamu lah ya, kamu share. Oke, kita akan melanjutkan. Oke, atas doa-doa banyak terima kasih, hampir lupa, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Oke, kita akan melanjutkan diskusi kita tentang berhentilah mendongeng bahwa Bayi Isa itu bisa ngomong. Ya, kita lanjutkan. Kemarin di sesi yang keberapa itu ya? Di sesi yang kedua ya tuh ya. Ini yang ketiga ya tuh.
Ini yang ketiga, aku sudah tanya. Coba kamu pahami ya. Kan begini diksinya di Quran surat Maryam itu ya, surat 27 itu. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya itu dibuang aja lah ya. Jadi maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya. Ya. Kaumnya berkata, hai Maryam, sungguh kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Gitu ya. Aku mau tanya yang bagian atas aja dulu dah. Gak mungkin kan Bunda Maryam tanpa tujuan? Ya kan? Mesti kan dengan tujuan. Apa sih tujuannya Bunda Maryam itu mempertemukan putranya Kanjeng Nabi Isa kepada kaumnya? Ini memang tidak akan aku ungkap. Karena keperluanku saat ini, aku akan hanya menghentikan logika berpikirmu, jangan lagi mendongeng. Kanjeng Nabi Isa bayi bisa ngomong. Hanya itu kepentinganku. Aku batasi di situ, constraint-nya di situ. Jadi aku tidak akan membahas tuntas semua ayat-ayat ini dalam pertemuan-pertemuan kita kali ini. Karena kepentinganku hanya meyakinkan kamu dalam sebuah pengetahuan. Jadi keyakinan itu harus didukung oleh pengetahuan. Nggak boleh ujuk-ujuk yakin, tahu dulu baru yakin gitu. Nggak ada ceritanya bayi itu bisa ngomong. Karena kalau kamu tetap berpaham bahwa bayi itu bisa ngomong, coba kamu baca surat An-Nahl. Ya. Surat keberapa itu? Surat An-Nahl itu surat ke-16 ya. Ayatnya itu ayat ke-78, surat ke-16. Ayat ke-78. Allah mengeluarkan engkau dari rahim ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Buka, otakmu buka. Otakmu buka, tancapkan apa yang aku ajarkan kepada kamu tentang surat An-Nahl, surat ke-16 ayatnya ke-78 bahwa Allah itu melahirkan kita dari rahim bunda kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Terus kamu bilang ada bayi bisa ngomong. Ketemukan pemahamanmu itu dengan ayat ini. Modar ora gue. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin ada yang kasih komen, ada Pak bisa ngomong tapi ya bukan seperti orang ngobrol di warung kopi, ya cuman ngobrol biasa. Nanti akhirnya ya setelah itu oe gitu. Terus aku berpikir gini, apakah bayi itu mau kamu samakan seperti burung beo gitu loh. Burung beo pun untuk bisa mengucapkan Assalamualaikum itu perlu dilatih dia. Nggak ujuk-ujuk kamu punya burung beo, kamu besarkan dari piye itu anak-anak, terus anak burung itu piye namanya ya, terus kamu besarkan tanpa kamu latih terus bisa Assalamualaikum, Assalamualaikum, bisa begitu. Burung beo itu loh untuk bisa mengucapkan Assalamualaikum itu perlu dilatih sama yang punya. Makanya kalau punya burung beo hati-hati, jangan kamu taruh di dekat kamar mandi. Nanti bukan Assalamualaikum yang keluar, karena dia belajar sesuai dengan lingkungannya. Yang keluar apa? Yang keluar gitu nanti, karena dia kamu taruh di dekat WC. Hati-hati. Dari sini kita belajar, burung beo pun untuk bisa mengucapkan Assalamualaikum, dia perlu belajar. Nggak ada, kamu carilah burung beo, ya cari itu pecinta-pecinta burung itu ya. Dari kecil itu ya, kamu kasih makan sudah besar, tanpa diajari bisa Assalamualaikum. Nggak bisa. Artinya ada proses belajar, mengenal lingkungan. Bahasa juga begitu. Kita itu kan tahu bahasa dari orang tua kita. Karena kita akan merespon dari lingkungan. Makanya di ayat
An-Nahl tadi kalau kita lanjutkan, maka Allah memberimu penglihatan, pendengaran, dan hati. Itu adalah sebuah instrumen untuk kita bisa menangkap informasi dari luar, termasuk bahasa. Sekarang kamu ngomong, ada bayi bisa ngomong, ketemukan itu dengan ayat di surat An-Nahl itu. Coba. Ini Al-Quran yang ngomong. Kita dilahirkan siapapun dia dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Nanti lewat pendidikan itulah kita bisa tahu, makanya kita dikasih instrumen yang namanya penglihatan, pendengaran, dan hati. Kan aku sudah bilang, sesuatu yang melanggar sains itu coba kamu pertimbangkan. Jangan ujuk-ujuk, oh ini mukjizat, mukjicut, dikit-dikit mukjizat. Yesus berjalan di atas air, mukjizat. Kitab-kitab suci itu ada kalanya dia mengajari kita dalam sebuah pengajaran dalam format metafora. Itu yang kalian lihat. Oke. Ya. Itu. Ya, yang perlu kamu pertimbangkan. Tetapi tentang apa tujuan Bunda Maryam mempertemukan sang putra tercintanya Kanjeng Nabi Isa kepada kaumnya, itu nggak akan aku jawab sekarang. Karena apa? Seperti komen yang masuk itu, kamu baca komentarnya kemarin itu, ya. Aku disuruh bahas tuntas ini, aku bilang aku mau, tapi dalam format seminar. Kamu jadi EO-nya, bentuk event organizer-nya, kita seminar di mana, undang teman-teman Kristen, undang teman-teman Islam, kita bicarakan baik-baik. Kita bikin tajuknya, Kristen kehilangan Tuhan dan Islam yang menemukannya. Itu baru aku akan bedah habis-habisan. Di komentar itu ada yang dia bilang dia dapat informasi dari RW ya, wanita namanya RW itu. Katanya oh dia masuk mondok. Lah kalau dia masuk mondok kan dia masih dalam lingkungan teritorial Israel. Jadi otak itu dipakai, jangan ujuk-ujuk kamu percaya saja. Aku semakin meragukan kapasitas dia meskipun dia banyak disegani dalam lingkungan teman-teman Kristen. Nggak salah itu orang Surabaya itu. Ya, ternyata kapasitas dia sampai situ. Lah kalau benar dia ngomong bahwa dia dipondokkan, pondokan itu kan masih dalam lingkungan teritorial Israel. Kenapa kok Alkitab diam 1000 bahasa selama 17 tahun, ada bilang 13 tahun hilang? Ada lagi saudara kita yang katanya mu'alaf. Ini katanya, aku kan nggak pernah nonton video-video mereka. Katanya ikut berdagang. Ini semakin nggak jelas lagi. Berdagang tuh berapa lama? Berdagangnya kemana? Itu loh. Makanya aku ingatkan kepada teman-teman mu'alaf ya. Pertama aku ingatkan, ini juga teman-teman Kristen supaya tahu. Aku itu tetap menjalin persaudaraan terhadap teman-teman di luar Islam sekalipun. Ya. Jadi tentang bagaimana kita saling menghormati itu bagiku bukan lagu baru, lagu lama. Sejak dulu aku sudah melakukan itu. Aku berinteraksi dengan teman-teman Kristen itu sejak aku belum sekolah. Jadi kalau usiamu di bawah aku, ketika kamu belum lahir, aku sudah mendengarkan bagaimana sayup-sayupnya alunan suara malam kudus itu. Nanti akan aku ceritakan mungkin dalam video yang lain. Ya. Oke, ya. Untuk teman-teman mu'alaf, aku sudah bikin videonya. Jangan ludahi masa lalumu. Biarkan itu menjadi masa lalumu, pandang ke depan. Ini kepada siapapun mu'alaf ya. Jangan ludahi masa lalumu. Videonya sudah ada, tonton. Dan ini sebagai bukti penghormatanku terhadap iman-iman lain di luar Islam. Karena kami tidak boleh menghujat, kami tidak boleh menghina. Jadi kalau aku bilang ayat ini, Bible begini, ya, perjanjian lama begini, perjanjian terakhir begini, terus kamu nggak cocok, jangan kamu katakan aku menghujat. Kami tidak boleh menghujat. Aku membawanya dalam rangka akademis. Kalau kamu nggak setuju, bantah secara akademis. Tapi kan kebanyakan kamu nyerang pribadi karena kamu tidak punya literasi yang cukup untuk berhadapan dengan aku. Gitu loh ya. Nah, untuk teman-teman mu'alaf,
ya. Kalau memang mau disampaikan bagaimana cara pandangmu terhadap agamamu yang dulu, ya silahkan sampaikan dalam perspektif akademis, ya. Monggo, tidak apa-apa. Cuman aku ingatkan, jangan ludahi masa lalumu. Biar itu menjadi milikmu masa lalu, ya. Jangan diludahi, ya. Nggak boleh. Kalau mau menyampaikan, sampaikan secara akademis. Dan Mas yang satu ini aku kenal baik dengan dia, meskipun kami belum pernah ketemu, ya. Tapi setidaknya kami selalu berhubungan lewat WA, ya. Dia telah menyampaikannya secara akademis dan aku angkat topi. Terima kasih atas dakwah yang kamu lakukan, ya. Itu bisa contoh untuk mualaf-mualaf lainnya, ya. Tetapi ketika dia ngomong bahwa hilang karena ikut berdagang, itu dari mana ceritanya? Ya, dari mana ceritanya? Oke. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke ayat yang ke-28. Ya. Jadi itu ya jawabanku ya. Aku tidak akan membedah tuntas karena aku ingin ini diungkapkan dalam sebuah diskusi ya, dalam sebuah seminar gitu ya. Tajuknya sudah aku tentukan. Kristen kehilangan Tuhan dan Islam yang menemukannya. Nanti Al-Quran, kan aku sudah bikin kemarin yang videonya remeng-remeng, aku minta maaf, suaranya nggak begitu jelas dan videonya jelek gitu, kan hanya Al-Quran yang akan bisa menjawabnya. Gitu loh. Makanya dalam mencari kebenaran, ego itu kamu runtuhkan. Jangan karena yang berbicara Al-Quran terus kamu tolak, oh ya nggak bisa dapat kebenaran kamu. Ya, oke. Kita lihat di sini. Yang menjadi perdebatan kita adalah ayat ke-29-nya. Tapi kita lihat di ayat ke-28-nya. Hai saudara perempuan Harun. Nah, ini juga aku sudah baca. Sudah bikin videonya, silakan dilihat. Ya. Jadi ukta itu harus dipahami menurut literasi budaya Barat Tengah. Ya, Barat Tengah. Kalau kurang puas, lihat di Injil Lukas. Bahwa Bunda Maryam tuh masih punya hubungan saudara dengan Elizabeth. Dan Elizabeth masih punya hubungan dengan Nabi Harun. Jadi jangan dikit-dikit kamu kapitalisasi, yang penting bisa menghajar Islam, terus kamu gunakan untuk menghajar Islam. Bagaimana mungkin Harun hidup tahun berapa? Bunda Maryam tahun berapa? Ya itu kan kamu goblok namanya. Jadi kamu jadi bahan tertawaan gitu loh ya. Jangan begitu. Seperti aku loh, berpikir objektif. Ketika semua orang ya melecehkan bahwa bagaimana itu penulisnya bisa tahu orang dia berfirman dalam hati kok. Siapa tahu hatinya Allah? Bagiku tidak. Dan aku sudah luruskan itu. Itu benar. Itu sebagai bukti bahwa aku tidak semua yang bisa aku kapitalisasi untuk menghajar Kristen, maka aku olah dan aku hajar Kristen. Enggak begitu. Itu bukan otak akademis. Otak akademis itu benar salah. Itu. Makanya kan tidak semua tanggapan-tanggapan dari teman Kristen aku jawab. Karena apa? Itu kelas receh. Kelas coro. Kalau orang berpikir akademis tidak begitu. Ajukan saja argumentasinya. Kalau masih menyerang pribadi itu kelas coro. Nggak pantas untuk mendapatkan tanggapan dari aku. Ya. Tapi kalau yang memang itu secara akademis, dia punya argumentasi, tentunya aku akan berikan tanggapan. Dan aku lakukan itu kan. Oke, sekarang di sini. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Ya. Apa sebetulnya maksud dari ayat ini? Ini ada dua kemungkinan yang nanti kamu terserah pilih yang mana. Kemungkinan tua-tua Yahudi itu salah menangkap. Loh, ini ada perempuan ya, kok sama laki-laki? Karena laki-lakinya sudah gede, bukan kamu bayi kan kamu yang bilang. Bisa jadi kemungkinan ya. Si Yahudi itu masih ingat masa yang lalu. Loh, ini Maryam sudah pulang bawa anaknya sekarang sudah gede. Bapaknya siapa? Gitu loh. Nah, aku sih memberikan itu kepada kalian semua tanpa aku menggiring kalian seperti yang aku mau. Enggak, silakan pilih yang mana. Antara yang satu dan kemungkinan yang kedua pilih. Ya. Oke. Berikutnya
Ya. Kan di seri kedua sudah aku jelaskan. Nanti aku, oh ya. Bentar. Mumpung aku ingat ya, sebentar. Ya gini nih, kadang-kadang kita lupakan bagaimana Islam itu memuliakan Ibunda Maryam, ya. Sebentar, ini. Banyak ini, ya. Sifat-sifat Maryam dalam surat At-Tahrim itu ya. Aku sudah jelaskan di seri yang kedua ya. Dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya. Ya. Ya. Sampai berikutnya sampai selesai. Terus ini ternyata dalam hadis-hadis juga disebutkan ya bahwa Bunda Maryam itu termasuk wanita-wanita soleha. Ya. Lupa aku di mana ini hadisnya ya. Sebentar. Aduh, nggak dapet ya, nggak dapet. Ini hadis riwayat. Sebentar. Aduh, data kita hilang. ya. Oke lah, nanti minta bantuan teman-teman yang mendapatkan hadisnya, silahkan di-share ya. Bagaimana dalam hadis itu ada Bunda Fatimah Az-Zahra, ada Bunda Aisyah, ada Bunda Khadijah, ada Bunda Asia. Awas, hati-hati. Asia, Aisyah, ada Bunda Maryam. Itu dalam hadis disampaikan itu wanita-wanita soleha ya. Oh ini ada, alhamdulillah ketemu. Ini dari hadis riwayat Hakim ya, nomor 4853. Jadi 4853. Aku bacakan. Pemuka wanita ahli surga ada 4. Nah, seperti yang aku bilang tadi. Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid, dan Asia. Asia ini berarti istrinya Fir'aun. Nanti ada di hadis lain lagi Aisyah, istri Kanjeng Nabi dari putrinya Pak Abu Bakar, sahabat Nabi, itu juga masuk ya. Jadi nanti banyak itu hadisnya nah ini lagi wanita-wanita yang paling utama sebagai penduduk surga adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Aisyah binti Musahim, dan Maryam binti Imran. Ya, aku yang mau tegaskan, Ibunda Maryam itu tidak hanya dijamin oleh Al-Quran, tapi dalam hadis juga dikatakan wanita suci yang aku bilang kemarin, Zakiyah. Jadi Ibunda Maryam itu Zakiyah. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke surat yang menjadi pertentangan di antara kita. Ya. Itu teman-teman Kristen sempat pusing juga ya. Terutama Pak dosen kita ya, Pak dosen guru bahasa bukan Ibrani, Yunani ya. Karena menurut beliau tidak mungkin Gus Beti tidak percaya Al-Quran. Ya memang benar. Tidak mungkin aku tidak percaya Al-Quran. Tidak mungkinlah aku tidak percaya Al-Quran. Aku percaya dalam Al-Quran. Dan Pak dosen harus tahu, yang aku kritik itu terjemahannya. Kemudian pemahaman orang terhadap terjemahan itu, bukan Al-Qur'annya. Gitu Pak dosen. Ya. Jadi beda. Al-Qur'an dan pemahaman orang terhadap Al-Qur'an itu beda, Pak. Ya. Coba aku jelaskan supaya ini nggak salah paham. Teman-teman Islam juga supaya tahu gitu ya. Yang tidak boleh dikritik itu Al-Qur'an. Oke? Yang boleh dikritik terjemahan Al-Qur'an. Karena kitab suci itu tidak sama dengan terjemahan kitab suci. Dan terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Jadi dia boleh dikritik, boleh direvisi, boleh didandanin supaya lebih baik lagi, tidak ada masalah, tidak sakral. Ya. Berikutnya yang boleh dikritik pemahaman orang terhadap Al-Qur'an. Nah, aku nih ngajak kalian diskusi dalam dua dimensi itu. Terjemahan dan pemahaman orang terhadap Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'annya tidak boleh, siapa berani mengkritik Al-Qur'an? Dia adalah kitabullah, merupakan ya kompilasi dari seluruh kitab-kitab yang terdahulu, mulai Suhuf Abraham ya,
Torah, Zabur, Injil terakumulasi dalam Al-Quran ini. Makanya sangat salah kalau orang bilang, oh itu dikutip. Dikutip siapa? Oh itu diambil dari sini, diambil siapa? Karena yang berhak menyusun ini itu Allah. Allah itulah yang menurunkan kita terdahulu. Mau dia, hak dia, mana yang dari dulu mau dimasukkan ke sini, mau yang nggak dimasukkan. Bukan kemauannya Kanjeng Nabi Muhammad. Cuman kalau kerangka berpikirnya sudah keliru, kesimpulannya pasti keliru. Kanjeng Nabi Muhammad tidak punya hak apapun terhadap Al-Quran ini. Ini haknya Allah. Kanjeng Nabi Muhammad hanya menerima ajaran dalam bentuk Al-Quran ini dan mengajarkan kepada kita. Jadi jangan kamu bilang itu Muhammad mengcopy, mempaste, belajar dari ini, dari itu. Enggak. Ya. Oke. Jadi Pak dosen jelas ya, yang aku kritik adalah terjemahan Al-Quran dan kerangka berpikir terhadap Al-Quran. Al-Qurannya ya tidak dong. Nah begini, di surat 29 ya. Nanti ini ini sudah berapa lama Leh? Waduh, sudah hampir setengah jam. Aku berhenti di ayat 29 ya. Di ayat 30, 31, 32 sampai nanti ke 36. Nanti di seri yang keempat ya. Ini kan seri ketiga ya. Kita berhenti di ayat 29 dulu ya. Tapi setidaknya kamu sudah aku kunci dengan surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat yang ke-78. Ya, jadi jangan lagi kamu mimpi menghayal ada bayi bisa ngomong. Karena di surat itu dikatakan dengan tegas bahwa kita ini dilahirkan dari rahim bunda kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ya. Oke. Surat 29 begini. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya, ya, gini loh. Jadi kan, ya, coba kita visualisasikan. Bunda Maryam, Kanjeng Nabi Isa berhadapan dengan tua-tua Yahudi, sesepuh-sesepuh Yahudi, kiai-kiai Yahudi, ya. Ketika kiai-kiai Yahudi itu, ya, menyerang Kanjeng Nabi Isa lewat bundanya, dikatakan, "Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina." Maka Maryam bundanya menunjuk kepada anaknya. Kira-kira begini lah. Anaknya kan di sampingnya ya. Gitu loh, ya. Maka berkata, siapa? Si tua-tua Yahudi itu berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Ngerti? Aku begini kan? Bunda Maryam begini. Tua-tua Yahudi ngomong, "Bagaimana kami berkata terhadap anak kecil yang masih dalam ayunan?" Disinilah pertentangan kita. Apakah anak kecil masih dalam ayunan itu kita pahami secara harafiah atau metafora? Di situ masalahnya. Kemarin diikat ya. Sebentar, buka Al-Qur'anmu ya. Kita lari ke surat Maryam ya. Kita udah dimanjakan teknologi ya. Surat Maryam, buka kitabmu. Surat Maryam. Surat yang ke-19 ayatnya yang ke-29 ya. 29. Buka. 29 ya. Maka dia menunjuk kepada anaknya, "Fa asorat ilaih." Ya. Qalu kaifa nukalimu mangkana fi mahdi sobia. Mahdi ya. Apa Mahdi itu? Ya. Ya. Coba. Apa Mahdi itu? Ya. Di sini dikatakan Mahdi. Terus ada teman kita yang belajar bahasa Arab dan aku doakan terus kamu belajar supaya kamu lebih banyak pengetahuan tapi jangan kuper. Harus banyak-banyak membaca ya. Dia bilang, "Gus, itu Mahdi diikat sama anak kecil." Ya. Berarti tidak bisa
Itu harus dipahami secara harafiah. Maka aku bilang, kamu diajarkan begitu sama gurumu, gurumu ngopinya kurang kental. Makanya, apa kata gurumu itu belum tentu benar. Kamu pakai otak kamu. Gitu loh. Seperti aku kan bilang, aku kalau ngaji sama guruku, itu guru-guruku sudah aku jelaskan di awal. Aku mau ngaji tapi jangan dogma aku. Panjenengan hanya menyampaikan ilmu kepada aku. Sampaikan secara rasional. Kalau itu rasio bisa menerima, tanpa panjenengan suruh, aku akan terima. Tapi selama rasional tidak bisa menerima dan Anda tidak bisa menjelaskan secara rasional, maka jangan paksa aku untuk menerima. Jadi aku sama guru-guru tidak harus sependapat. Tidak. Tapi kami selalu saling menghormati. Aku menghargai dia sebagai guruku, beliau menyayangi aku sebagai murid. Jadi indah. Ketemu alhamdulillah, nggak ketemu tidak masalah. Gitu loh. Ya, jadi guru-guru gitu nggak berani dogma aku. Kalau aku tanya, ini ayatnya bilang apa? Mesti dia kasih diksi-diksi terjemahan yang literal, bukan kontekstual. Kasih kontekstual bisa marah aku, nanti dulu. Ini sebagai bukti yang berulang kali aku katakan, aku bukan menafikan ulama loh ya. Aku bukan menafikan guru ya. Tapi guru itu tidak boleh ya memformat aku. Guru itu hanya menyampaikan informasi ke aku. Fungsi guru itu informan. Karena tanpa guru kita tidak tahu. Karena kita tidak hidup di masa itu. Gitu loh. Guru kita taunya ya dari gurunya, gurunya dari gurunya sampai nanti ke Kanjeng Nabi. Itu yang namanya sanad, gitu loh. Tetapi jangan salah kaprah. Jangan guru itu kamu kasih cek kosong. Yang berhak kamu kasih cek kosong itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Maka dia diberi otoritas maksum. Kalau kamu memposisikan gurumu maksum, tidak boleh dikritik. Memangnya gurumu itu Nabi ya? Coba. Makanya Mas, kalau kamu sekarang kan kamu lagi pendidikan, ya, berdasarkan pengakuanmu, balago, ya, sorob, nahu, ya, jangan nahu sorob. Ya, dan macam-macam tuh kamu bilang, otakmu itu pakai, daya kritismu tumbuh. Kalau kamu sudah menganggap gurumu itu maksum, jadi apapun yang dikatakan gurumu benar, ya akhirnya begini. Ya, akhirnya begini. Nah sekarang kamu ketemu aku, tak kasih tahu, kerangka edukasi yang kamu lakukan itu salah. Benernya sih apa? Benernya jangan berikan cek kosong kepada guru, dan guru itu boleh dikritik selama kamu punya argumen. Ya. Kerangka pendidikan seperti ini kan tidak bisa ya itu diterima secara universal. Memang ini kita melakukan overlapping. Itulah yang menyebabkan ketika aku diajak temanku ikut toriko, aku bilang nggak usah dah. Kamu aja ikut toriko, nanti aku belajar ke kamu. Loh, kenapa? Karena aku mesti diskusi sama mursyidnya. Sementara kan budaya-budaya di dunia toriko apapun, jangankan diskusi dengan mursyid, ketemu mursyidnya aja sulit. Kalau bukan orang-orang ring satunya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku nggak mau ikut toriko. Karena intelektualku akan menuntut nanti. Sementara kajian di torikoh itu kebanyakan dia top down, tidak terjadi bottom up, dari atas ke bawah. Kamu terima ini, kamu terima ini, kamu terima ini. Nggak ada seorang murid diskusi dengan mursyidnya. Jangankan diskusi, ketemu mursyidnya itu sulit kok. Kamu lihat kalau di kelompok-kelompok torikoh bisa salaman sama mursyid itu loh sudah sebuah kebahagiaan. Saking sulitnya ketemu mursyid. Jadi ada sebuah eksklusivitas yang itu aku dobrak. Aku tidak mau. Guruku itu temanku. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap sang guru. Gitu loh ya. Jadi harus diskusi, harus ketemu. Ya, nggak bisa nggak ketemu hanya dia. Kita duduk di sini, gurunya ngisi kajian gini. Habis selesai. Oh nggak bisa, aku nggak bisa gitu. Ya. Akhirnya pendidikan kita ya seperti ini. Oke, sekarang aku jelaskan. Di seri pertama, aku sudah katakan, ya,
bahwa diksi bagaimana kami akan bicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan itu artinya apa? Kalian tahu nggak itu? Soal apa tadi itu? Dikaitkan dengan anak kecil, ya, tentang Mahdi yang dikaitkan dengan anak kecil, ya, Sobia itu, ya, nggak ada masalah. Mau kamu kaitkan 1 kali nggak ada masalah. Jangan kan 1 kali, 1000 kali kamu kaitkan antara ayunan dan anak kecil nggak ada masalah. Bagiku nggak ngepek. Dan sekali lagi aku ingatkan, aku menyampaikan kebenaran ini bukan dalam rangka, karena Kristen-Kristen banyak yang salah paham ini. Bukan dalam rangka aku akan menghindari Al-Quran dari kitab-kitab apokrifa yang itu ditolak oleh kekristenan. Oh, bukan. Al-Quran itu independen, dia tidak terpengaruh apapun. Dia menentukan, bukan ditentukan. Al-Quran ini kitabullah. Dia kumulatif dari kitab-kitab yang terdahulu. Menyatu sebagai kitab terakhir. Makanya aku menyebutkan kan, oke lah perjanjian lama, oke lah perjanjian baru. Al-Quran ini perjanjian terakhir antara kita dengan Allah. Apakah kita akan hidup dalam hukum Allah? Apakah kita mau hidup dalam hukum bikinan kita sendiri? Di sanalah nanti kita akan ditentukan apakah kita akan berpisah dengan Allah ataukah tetap menyatu dengan Allah. Kembali ke pelajaran yang belum usai tentang episode Kanjeng Nabi Adam. Kanjeng Nabi Adam, Ibunda Hawa, karena melakukan kesalahan terpisah dengan Allah. Gitu loh, ya. Jadi kajian-kajian kita itu saling terkait. Sekarang tergantung kecerdasanmu untuk membacanya itu seperti apa. Dan kalau kamu sudah cerdas, sudah tahu, bagikan ke yang lain, ajarkan. Ya, jadi tentang Mahdi dan itu yang ayunan, ini pun sebetulnya Mahdi ini begini ya. Ada yang menerjemahkan ayunan, ada yang menerjemahkan buayan, dibuai. Sekarang kita mau ambil yang mana? Apakah ayunan itu akan kita samakan dengan buaya? Ya. Kalau repot-repot ya kembalikan aja ke teks originalnya Mahdi, itu aja dah. Kan aku sudah bilang ketika aku mengisi kajian diundang oleh teman-teman Muhammadiyah, waktu itu kaderisasi Mubalik Muhammadiyah, aku bilang Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan seperti yang kalian anggap dia buta huruf, dia melek huruf gitu. Ada satu mendebat dan rame, debatnya itu rame dan aku jelaskan nggak ketemu. Dan aku tidak punya waktu. Materiku kan masih banyak, sementara aku hanya melayani 1 orang, yang lainnya kan tersia-siakan. Maka aku bilang, sudahlah ini. Kita cari jalan temu. Aku bilang Kanjeng Nabi Muhammad bisa baca. Kamu bilang tidak bisa baca. Kita berbeda kan? Oke. Terus kita tarik. Diksi itu kita ambil dari mana? Dari Umi kan? Iya. Ya sudah. Kalau Nabi Muhammad Umi itu kita sepakat kan? Sepakat. Ya sudah. Kembalikan saja ke sana. Kembalikan saja ke sana ke Umi. Gitu. Umi yang aku pahami beda, itu buta kitab. Umi yang dia pahami seperti mainstream, buta huruf, nggak ketemu. Ya sudah kembalikan saja. Nabi Muhammad Umi, di sana kita saling ketemu. Sama dengan ini, mau kita terjemahkan ayunan atau buayan Al-Mahdi ini. Anak dalam buayan itu artinya apa? Kan kita sering sih. Waktu kita masih kecil ya. Kalau aku dulu senangnya sepak bola ya. Ketika bahasanya sepak bola itu kan lawannya harus kalau 5 ya 5. Kalau 11 kan enggak mungkin namanya anak-anak kan. Kalau 5 ya 5, kalau 4 lawan 4, kalau 3 lawan 3. Seberapa jumlah anak di situ sama-sama sepermainan dibagi 2 kan. Kalau ada anak 10 maka 5 lawan 5 kan begitu. Kadang-kadang kita menggunakan istilah yo jelas wae aku kalah gitu ya. Ya jelas saja kami kalah karena kan kami jumlahnya cuma 5 tapi yang satu kan anak bawang. Anak bawang. Anak ayunan. Otakmu bekerja sekarang. Apa yang dimaksud dengan anak bawang?
Apa yang dimaksud anak bawang? Kamu pahami secara harafiah bahwa bawang punya anak. Anak ayunan. Ayunan punya anak. Anak bermain-main di ayunan. Anak masih dalam ayunan. Anak bawang. Bawang punya anak. Anak yang punya bawang. Bawang punya anak. Itulah pentingnya kita belajar antropologi. Itulah pentingnya kita belajar budaya. Bahasa itu budaya. Kita harus masuk ke perspektif budaya bangsa Israel. Apa sebetulnya yang mereka maksud tentang anak dalam ayunan itu apa? Jadi ketika itu diterjemahkan bahwa anak dalam ayunan, it's okay. Tapi bagaimana kerangka berpikir kita memahami ayat anak dalam ayunan? Apakah harafiah ataukah metafora? Kita perlu merujuk. Karena ini cerita tentang bangsa Yahudi. Antropologis budaya bangsa Yahudi pada saat itu ya, mengatakan anak-anak yang dalam asuhan, dalam bimbingan, itu dengan julukan anak dalam ayunan. Maka di seri kedua aku sudah mengatakan kepada kalian, maka sebelum kesini lihat dulu seri kedua ya. Bunda Maryam itu anak dalam ayunan bagi Bapak Yahya. Bapak Zakaria. Karena Bapak Zakaria inilah yang mendidik Bunda Maryam di bait Allah. Ngerti kamu? Sekarang siapa yang mendidik Kanjeng Nabi Isa? Jangan lupa, Ibunda Maryam itu juga di bait Allah dia ya dapat juga hidangan dari Allah itu. Di samping dia dididik dalam pengawasan imam besar Zakaria. Maka dari sini kita bisa tahu yang mendidik Kanjeng Nabi Isa itu adalah bundanya sendiri. Jadi ini kalau kita lihat secara roadmap, peta jalannya itu asik banget. Kan aku sudah ceritakan di seri kedua bagaimana sejarah Bapak Yohakim, kalau dalam Islam Imran, dan Ibu Hana yang tidak punya anak, kemudian minta sama Allah, ya kalau punya anak janji nanti diserahkan di bait Allah. Punya anak lah Bunda Maryam diserahkan bait Allah dalam pengawasan Bapak Imam Besar Zakaria. Ya. Dan akhirnya kita tahu Bunda Maryam ini bukan orang sembarangan. Dia nanti yang akan mendidik putranya. Maka dia disebut anak dalam ayunan. Budaya bangsa Israel menyebut anak-anak yang demikian itu, anak-anak di pondok, kalau sekarang pondok pesantren, itu anak-anak dalam ayunan. Aku di sini mungkin bisa seperti kalian bilang ya guru, ya ustadz. Ya tetek bengek terserahlah mau dibilang tuan guru terserahlah ya. Itu karena aku ke kamu. Ya. Ini terjadi relativitas aku ke kamu. Tapi kalau aku ketemu ulama-ulama besar, aku bisa menjadi anak dalam ayunan. Itu loh. Tergantung dengan siapa dia dibandingkan. Seperti aku kan di sini bisa dikatakan tua ya. Sudah 50 sekian kan. Dibanding kalian mungkin ada yang sama, ada yang relatif lebih muda aku. Sehingga aku tua. Tua kan kalau dibanding kalian yang masih di bawah 50. Aku tua. Tapi kalau aku dibanding yang mbah-mbah di atas 70, aku muda. Ngerti nggak? Kerangka berpikir yang aku bangun ngerti nggak? Coba otakmu buka dulu. Aku tak minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa lama, Leh? Belum 1 jam kan? Coba otakmu buka dulu. Yang diketemui oleh Bunda Maryam itu adalah tua-tua Yahudi, ulama-ulama Yahudi. Sehingga pantaslah ulama-ulama Yahudi itu menganggap putra Bunda Maryam Kanjeng Nabi Isa itu anak dalam ayunan. Gitu loh. Budaya mereka seperti itu. Jangan kamu anggap terus itu anak bayi.
Sama juga kita bilang, oh ini anak bawang ini. Bukan berarti bawang punya anak punya bawang. Artinya adanya sama tidak adanya nggak ngaruh, dia hanya nyukupin aja. Kita main sepak bola sana 5 sini 5. Padahal dia tidak punya kemampuan untuk bermain bola karena mungkin dia usianya masih lebih kecil dibanding teman-temannya. Maka ketika kelompok yang sini kalah, ya pantas saja karena kami kan ada anak bawangnya gitu loh. Itu kami di Sumatera biasa dengan bahasa-bahasa metafor seperti itu. Ya. Karena orang Sumatera itu mempunyai kelebihan dalam hal bahasa karena memang rasnya kan Melayu. Bahasa Indonesia itu digali dari bahasa Melayu. Baru nanti setelah 1928 Sumpah Pemuda itu kita ambillah bahasa Melayu itu menjadi raw material bahasa Indonesia. Dan jangan lupa bahasa Melayu itu juga banyak resapan dari bahasa Arabnya juga. Maka Injil-Injil yang lama itu mulai zaman tahun 1668 Leicester dan segala macamnya itu perlu diterjemahkan ulang karena orang bingung bacanya. Karena terjemahannya itu karena pakai bahasa Melayu juga banyak bahasa Arabnya sehingga campur aduk. Maka perlu diterjemahkan ulang. Dan itu tidak masalah karena terjemahan itu tidak sakral. Gitu loh. Terjemahan itu tidak sakral. Gitu loh. Ya. Sehingga kamu ketemukan Injil seperti yang sekarang ini. Ya. Nah, sekarang aku udah kasih tahu kan. Aku itu mengatakan relatif. Bagi kamu mungkin sebagai guru, ya. Kamu menjadi anak ayunan bagiku. Tapi aku ketemu ulama-ulama top, ya. Aku menjadi anak ayunan. Gitu loh. Hal yang diketemui Kanjeng Nabi Isa itu tua-tua Yahudi, bukan Yahudi sembarangan. Kiai-kiainya. Ya. Coba aku lihatkan di sini. Kamu buka di Injil Lukas lah ya. Makanya ketika ditanya, orang Yahudi itu kan tanya, sekarang kamu kok utus tanya itu sama orang itu. Kok dia piawi sekali bertanya jawab. Coba tanya, hukum apa yang paling utama? Di Markus 12:29 kan dijawab, dengarlah orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu hukum utama. Hukum yang kedua tentang kasih. Kasihilah sesamamu. Yang bermasalah di hukum utama tentang Allah yang Esa. Sama Kristen ini disalahpahami penafsirannya. Sudah jelas tunggal menjadi tritunggal. Disinilah masalahnya timbul. Makanya aku ingatkan, kata ehad itu adalah bahasanya orang Israel. Tanya saja sama orang Israel. Apakah orang Israel memahami ehad itu satu kesatuan atau satu? Biasanya kan apologet kelas comboran itu kan mengatakan, oh enggak pak, ini ehad, kalau satu itu yahid. Kalau aku ketemu Kristen diskusi tentang ehad dan dia jawab begitu, mending gue tinggal ngopi. Nggak level berhadapan dengan gue seperti. Karena orang Israel tidak membedakan antara ehad dan yahid. Sama-sama apa? Tunggal. Dalam perspektif Arabian dia menjadi ahad dan wahid. Sama-sama tunggal. Makanya kalau kita baca Al-Quran Allah itu menjelaskan dirinya bisa menggunakan diksi ahad seperti di Quran surat berapa itu? 114 Anas. Kul huwallahu ahad. Itu dari ehad. Tapi di surat-surat lain Allah menjelaskan dirinya dengan wahid. Wahid itu dari yahid, gitu loh. Itu bersoal jawab. Ya. Kita lihat di sini sebentar, mungkin ada ilustrasinya yang bisa aku bagikan ke kalian supaya kalian ngeh gitu loh. Jangan lagi ngomong. Sebentar. Anak kecil bisa ngomong, kamu anggap burung beo apa? Ya. Aku kalau cari data seperti ini nggak dapet, gregetan aku. Ya. Makanya aku kadang-kadang seandainya ada sekretaris bisa kasih data, aku minta data ini kasih ini, data ini kasih ini, enak sudah. Ya, aku akan lihatkan Yesus umur 12 tahun berdiskusi dengan tua-tua Yahudi.
Ya Allah ya Rabbi. Coba cari Di sini ada gambarnya Yesus berdiskusi dengan tua-tua Yahudi. Cari gambarnya, cari. Daripada Bapak hilang waktu. Iya, ada gambarnya di situ. Kamu cari. Jadi begitu. Ya. Sekarang aku jelaskan pemikiranku itu seperti itu. Kata anak dalam ayunan ya. Itu kata metafora. Tidak bisa dipahami secara harafiah. Apa maksudnya? Seperti yang aku bilang tadi. Itu sebagai gini loh. Gue seperti aku kan sudah kasih gambaran Graito kemarin. Ada orang mau diskusi sama aku bilang sama Graito aja lah gitu. Dia ngomong, anak ingusan kok mau diskusi sama aku gitu. Apakah Graito itu ingusan? Kan enggak. Maksud dia, Graito itu belum level diskusi sama dia. Sama dengan tua-tua Yahudi itu. Lah aku kok mau diskusi anak masih dalam ayunan? Itu bukan berarti Nabi Isa masih dalam ayunan. Itu sebuah ejekan bahwa atau sebuah perang psikologis. Masa gue harus diskusi bahwa anak dalam ayunan? Masa gue masih mau diskusi sama anak kemarin sore? Masa gue mau diskusi sama anak bawang? Gitu loh. Ketemu nggak tuh? Sulit sekali ya. Aku kadang-kadang kalau gini gregetan mau cari data nggak ketemu. Ya. Mana tuh? Bapak cari tuh. Bapak cari. Nah, ini. Bapak cari. Ya. Bapak cari. Kamu pikirkan dulu apa yang aku sampaikan. Kamu ngerti nggak? Ya. Aku carikan di sini. Tadi itu sudah aku siapkan, tiba-tiba hilang. Cari ya. Kamu pikirkan dulu apa yang aku omongkan. Aku sambil cari ini. Supaya kamu tahu. Ya. Dan alhamdulillah, ya. Nah, ini alhamdulillah, subhanallah. Nih ya. Pada usia 12 tahun, konon menurut penulis Injil Lukas, Yesus piawi berdiskusi agama dengan para alim ulama dari Bait Allah. Jadi yang diketemui oleh Bunda Maryam itu alim ulamanya Yahudi, bukan kroco-kroconya Yahudi. Nih, alhamdulillah Allah sudah ketemukan. Udah, kembalikan normal. Ngerti kamu? Jadi di surat Maryam ya, kaumnya itu tua-tua Yahudi, tokoh-tokoh ulamanya Yahudi. Maka kan menjadi relatif. Sama seperti aku di hadapan kamu mungkin sebagai guru, sebagai tuan guru, sebagai ustadz, sebagai tetek bengek terserah kamu. Karena relativitas. Tapi aku bisa menjadi anak dalam ayunan ketika aku berhadapan dengan ulama-ulama yang lebih top. Itu loh. Nah ini yang ngomong ini kaumnya ini adalah tokoh-tokoh Yahudi, ulama-ulama Yahudi. Maka pantas saja kalau dia bilang, anak kecil masih dalam ayunan kok suruh ngomong sama aku. Gitu loh. Jadi itu bisa berupa ejekan, bisa berupa pesan perang psikologis. Nah nanti itu ayat 30, 31, 32, khususnya di 30 dan 31, akan menjelaskan lagi yang akan aku paparkan nanti di seri yang keempat, bahwa dia akan mementahkan semua pandangan yang mengatakan bahwa ada bayi kecil bisa ngomong, yaitu Isa. Mentah di situ. Ya, nah sekarang penutupnya aku akan sampaikan kepada kalian ya sebuah data literal yang aku ucapkan terima kasih, alhamdulillah untuk saudaraku yang ada di Jogja karena beliaunya mengirimkan ini sama aku ya. Beliau mengirimkan ini sama aku ya. Jadi ini dokumentasinya. Ini kitab lama ini ya. Terima kasih Mas ya sudah selalu berbagi literal sama aku. Jadi kerangka berpikirku ternyata sama dengan kerangka berpikir dengan ulama dari Ndigi. Dari Pakistan ini. Ya. Dan aku akan lebih gampang menjelaskan kalian dengan bukti literasi ini. Ya, yang dikirimkan oleh saudara kita dari Jogja ingatku. Kalau salah tolong kasih tahu. Ya. Sehingga semuanya itu ada dasar literaturnya. Ya. Nih kamu lihat, Quran suci. Ini tuh. Nih ya. Udah ya, Quran suci. Terus sebentar. Ini perhatikan nih yang Quran surat nomor 29. Di bawahnya ada catatan kaki surat Maryam.
Catatan kaki nomor berapa itu loh? Catatan kaki di ujungnya itu. 15. Perhatikan itu 1545 ya. 15. Salah, Le. Nomor 29. Catatan kakinya berapa? Ayo kamu harus ngerti. Berapa? Ayat yang nomor 29. Catatan kakinya berapa? Ya. 1542. Ya, berapa? 1543. Karena kalau ini keliru bisa jadi berabe. Kamu harus pinter. Kocok goblok kayak kan. Aku ulangi ya. Surat Maryam, surat 19 nomor 29. Kamu perhatikan ayat yang 29. Perhatikan catatan kakinya. Nomor 1543. Nih. Sudah? Oke. Ini dia catatan kakinya ya. Nomor 1543. Memang menjadi kebiasaan. Ini 1543, Le. Sudah? Di sini kamu nggak bisa baca ya. Aku bacakan di sini, nanti aku tunjukkan di situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ini. Memang menjadi kebiasaan para sesepuh dan ulama Yahudi untuk menyebut anak muda yang lahir dan dibesarkan dalam pengawasan mereka anak kecil yang masih dalam ayunan. Makanya aku bilang tadi, di seri kedua kan aku sudah jelaskan. Bunda Maryam itu anak kecil dalam ayunan bagi Imam Besar Zakaria. Karena dia dalam asuhan Zakaria. Lah Kanjeng Nabi Isa itu anak kecil dalam ayunan. Karena dia dalam pengawasan didikan Bunda Maria. Lah tua-tua Yahudi itu nggak mau diketemukan dengan Kanjeng Nabi Isa. Maka dikatakan, bagaimana kami mau berbicara dengan anak kecil dalam ayunan? Itu jangan kamu anggap itu masih bayi. Itu bahasa metafora. Artinya dia nggak level sama gue. Kenapa gue harus lu suruh diskusi bicara sama dia? Kalau bahasa kita kan anak ingusan. Anak kemarin sore. Memangnya baru kemarin sore lahir? Memangnya benar-benar ingusan? Gitu loh. Ya. Oke. Supaya kamu lebih jelas, ambil tuh, shooting sini supaya lebih dekat dia. Ambil di sini. Di sini. Ambil ini videonya, ambil seperti kemarin, shooting sini. Nggak kuat, ya sudah pakai itu. Nih. Gini aja wis, Bapak yang ke situ. Nih, ya. Sudah biarin tuh berdiri. Biarin berdiri, sudah biar Bapak jelaskan. Ini tadi kan catatan kakinya kan 143 ya. Atau kita balik ke sini lah ya. Nah, ini sumbernya ya. Al-Qur'an suci ya, itu dari teks Arab terjemahan dan tafsir bahasa Indonesia oleh HM Bahun ya, terjemahan dari The Holy Quran itu dari Maulana Muhammad Ali MA LLB Lahore Pakistan. Ini sumber datanya di sini. Kalau kamu mau cari, mau minta, nanti bisa aku hubungkan dengan mas kita yang ada di Yogyakarta yang mengirimkan aku. Jadi ini kiriman dari dia nih. Terima kasih mas ya sudah dikirim ya. Oke, sekarang kita lihat di sini. Di surat Maryam ya, sebentar. Surat Maryam ini ya. Ayatnya yang ke-29 ya. 29 ya. Lihat itu catatan kakinya 1543. Tetapi ia Maryam menunjukkan kepada dia Kanjeng Nabi Isa. Mereka berkata, tua-tua Yahudi itu berkata, bagaimana kami bercakap-cakap dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Kita lihat catatan kaki 1543. Apa yang dimaksud dengan anak kecil yang masih dalam ayunan dalam perspektif antropologis budaya Israel? Kita lihat di sini. Lihat nomornya ya, 1543. Jangan lupa. Nih, 1543. Aduh. Sebentar. Bentar. Nah, ini ya. 1543 ya, 1543. Aduh, dia lari-lari. Ini ya, 1543 ya. Perhatikan, memang menjadi kebiasaan para sesepuh dan ulama Yahudi untuk menyebut menyebut anak
ya. Anak muda. Jadi anak muda bukan bayi, ya. Anak muda yang lahir dan dibesarkan dalam pengawasan mereka. Apa sebutannya? Anak kecil yang masih dalam ayunan. Clear ya? Ini dicetak miring. Anak kecil yang masih dalam ayunan. Artinya apa? Sebutan anak kecil yang masih dalam ayunan itu sebuah metafora yang digunakan untuk menyebut anak muda yang lahir dan dibesarkan dalam pengawasan mereka. Jadi bukan bayi gitu loh. Ya? Oke, clear ya? Datanya sudah aku sampaikan. Oke tuh, kembalikan di sana. Kembalikan di sana. Ya, kembalikan. Oke. Oke, kembalikan lagi. Ya. Oke. Sudah? Kembalikan. Oke. Ini udah berapa lama? Udah 1 jam. Aduh. Mohon maaf. Kalau ada yang protes, sebelum protes aku bilang sorry lah. Mohon dipersori ya. Karena memang ribet menjelaskan ini. Jadi biasanya ada yang, Gus jangan panjang-panjang gitu. Aku jadi sungkan. sorry ya. Seharusnya ini kita bikin 2 jam. 2 episode. Jadi setengah jaman ya. Oke. Di sini sudah aku jelaskan bahwa anak dalam ayunan itu kita pahami harus menurut antropologis budaya Israel, yaitu apa? Anak-anak yang dalam didikan, yang dalam pengawasan. Itulah yang dimaksud anak-anak dalam ayunan. Jadi bukan anak bayi. Oke, di sini aku udah sampaikan ya. Nanti kita ketemu di episode berikutnya, seri yang keempat, ini ketiga ya. Aku akan jelaskan berikutnya. Di ayat 30-an itu semakin memperjelas bahwa posisi Kanjeng Nabi Isa saat itu sudah besar, bukan bayi. Oke, di sini ya aku sampaikan, kalian setuju silahkan like, kalian tidak setuju silahkan dislike, dan silahkan kalau mau pergi dari sini tidak ada masalah ya. Mau masuk ya monggo, mau pergi ya monggo, tidak ada masalah. Ya, itu dulu yang aku bisa sampaikan, dan salam untuk semua seluruh saudara-saudaraku, semoga mendapatkan rezeki barokah dan kesehatan yang prima. Ya. Ini nanti aku mau ada kedatangan tamu ya. Nggak tahu nanti bisa aku shot atau tidak. Kalau misalkan dia bisa aku shot dan berkenan, akan aku shot dan aku bagikan kepada kalian semua, yaitu sebuah keluarga yang ada anggotanya itu dalam tahapan murtadin. Ya, maka beliau mau ke sini, nanti aku terima bersama teman-teman dari Arimatea. Jadi Arimatea itu sebagai lembaga dakwah ya. Kalau dalam tataran lapangan sosial dia menangani kasus-kasus pemurtatan. Kalau dalam tataran pendidikan melakukan diskusi-diskusi ya. Oke, doakan aku ya, semoga nanti bisa ada solusinya untuk ibu kita ini ya, yang menceritakan anak gadisnya ini dalam gejala murtad gitu. Oke, sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.